Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mera Enji Zanata Tiara Nida. Saya dari kelompok 8 IPS 1A. Di sini saya ingin mengidentifikasi dan analisis akhlak terhadap diri sendiri seperti rajin, hemat, hauf, raja'ah, sama istiqomah. Nah, di sini saya ingin mengasih tahu karena kita kan udah di zaman yang berbeda dari zaman sebelumnya. Nah, para remaja akhir-akhir ini tuh tumbuh kembangnya sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Nah, apalagi dengan teknologi informasi bertolak belakang dengan ilmu agama, dengan kata lain yaitu tanpa kita sadari oleh adanya ilmu agama. Begitupun dengan kurangnya menguasai atau persiapan yang kurang sehingga menyebabkan krisis akhlak dan moral bagi suatu bangsa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang rajin. Apa sih yang kalian tahu tentang rajin? Nah, tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rajin itu artinya suka bekerja keras atau sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, maksud dari peribahasa tersebut adalah jika ingin sukses, kita harus rajin belajar. Dengan belajar yang rajin, suatu saat pasti kita akan menjadi pandai dan biasanya orang yang pandailah yang akan menuju kesuksesan. Nah, di sini rajin terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama rajin positif. Contohnya kita giat bekerja, berolahraga, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dan yang kedua itu ada rajin negatif. Contohnya kita giat melakukan hal yang tidak produktif seperti bekerja dengan giat yang tidak ada hasilnya, hobi mengunjing orang, berkelahi, dan lain-lain. Nah, pasti kalian ingin rajin kan? Nah, di sini aku ingin kasih tahu beberapa cara supaya kita terbiasa untuk rajin. Yang pertama, membuat jadwal pelajaran di rumah dan tugas jadwal yang telah dibuat tersebut meski dengan waktu yang sebentar. Dan ada juga mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jika terdapat tugas yang dipelajari hari ini, maka selesaikan pada hari ini juga. Dan yang ketiga itu ada ikhlas, karena kalau kita nggak ikhlas akan susah untuk melakukannya. Jadi ayo mulai dari sekarang kita bersikap rajin. Nah, ada lagi nih yang kedua, yaitu hemat. Kalian tahu nggak sih hemat itu apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat itu artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang. Misal saat kita di bangku sekolah dasar nih, pasti kita sudah hafal betul dengan pepatah yang satu ini, hemat pangkal kaya. Dimaknai kita senang menabung alias hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga kita bisa membiasakan hidup dengan hemat. Yang pertama, kita berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Yang kedua, kita membiasakan diri untuk menabung. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah, sehingga kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya. Nah, yang ketiga nih ada sifat khauf. Apa sih sifat khauf? Nah, secara bahasa itu khauf adalah lawanan kata al-amnu. Al-amnu sendiri itu adalah rasa aman dan khauf adalah rasa takut, atau menurut bahasa khauf berasal dari kata khaufa, yaitu khaufan yang artinya takut. Khaufa menurut istilah adalah perasaan takut. Nah, jadi kenapa kita harus memiliki sifat khauf? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama supaya ada proteksi diri. Nah, terutama dari perbuatan kemaksiatan atau dosa, karena nafsu selalu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan buruk dan tidak ada kata berhenti dalam menjerumuskan kita. Nah, ada 3 macam khauf juga nih. Yang pertama ada khauf tabi'i, seperti halnya orang takut hewan buas atau takut api. Yang kedua ada khauf ibadah, yaitu seorang yang merasa takut kepada sesuatu sehingga membuatnya tunduk beribadah kepadanya
Maka yang seperti ini tidak boleh ada kecuali ditunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hausir, seperti orang takut kepada penghuni kubur atau wali yang berada dalam kejauhan serta tidak bisa mendatangkan pengaruh baginya, akan tetapi dia merasa takut kepadanya, maka para ulama pun menyebutkan sebagai bagian dari syirik. Nah, yang keempat itu ada roja'ah. Roja'ah itu apa sih? Nah, artinya itu mengharapkan. Jadi, maka asal makna roja'ah itu menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi, menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia akhirat. Nah, ada beberapa pun macam-macam roj'ah. Yang pertama, seseorang mengharap disertai dengan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mengharap pahalanya. Yang kedua, ada seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat darinya dan ia senantiasa mengharap ampunan dari Allah, kebaikannya dan kemurahannya. Yang ketiga, adapun yang menjadikan pelakunya tercela ialah seseorang yang terus-menerus dalam kesalahan-kesalahannya lalu mengharap rahmat Allah tanpa dibarengi amalan. Raja'ah seperti ini hanyalah angan-angan belaka, sebuah harapan yang dusta. Nah, yang kelima ada istiqomah. Apa sih istiqomah? Nah, istiqomah itu adalah jalan yang lurus. Jadi, berdasarkan agama tauhid, tidak kembali pada kemusyrikannya. Nah, ada juga nih macam-macam istiqomah. Yang pertama ada istiqomah tauhid atau iman. Nah, yang kedua ada juga istiqomah ibadah atau hati. Yang ketiga ada istiqomah dalam akhlak atau perilaku. Nah, perilaku istiqomah sendiri dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham dan lain-lain. Hikmah dari perilaku istiqomah yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Dan yang kedua, ada orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun. Dan ulet, orang yang istiqomah selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil itu akhlak terhadap diri sendiri seperti rajin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suka berbagi atau bekerja atau getol atau bisa kita sebut dengan sungguh-sungguh. Nah, ada juga nih hemat dalam Kamus Besar itu diartikan dengan berhati-hati dalam membelanjakan uang. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.